didukung oleh Pak Joko, ini kan menarik ya kisah perjalanan hidup Anda lah dan karir juga. Dimana kan Anda dulu cuma lulusan STM, tapi berdasarkan semangat yang saya yakin pasti luar biasa. Karena nggak semua orang bisa sambil bekerja dan sukses. Karena banyak orang pilihannya antara dia sukses di pendidikan atau pekerjaan ketika sama-sama harus dijalani. Tapi Anda sukses, bahkan sampai doktor, di sini sukses sampai presdir dan juga top level manajemen. Boleh cerita apa yang membuat Anda termotivasi untuk tetap sekolah? Ya, jadi kenapa kami harus tadi? Jadi pengalaman di beberapa para pengusaha itu jatuh bangun. Jadi pengusaha jatuh bangun. Lah menurut keyakinan saya bahwa supaya tidak jatuh tadi itu harus diimbangi dengan riset, dengan pendidikan yang tinggi. Supaya dalam berkarir dia tidak pernah jatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, ikuti dulu tayangan berikut ini. Mencapai kesuksesan bukan sekedar impian. Hal itu dibuktikan oleh Djoko Tri Raharjo, pria asal Klaten yang memulai karirnya sebagai helper di salah satu perusahaan kontraktor pada tahun 1990. Tugasnya saat itu bermacam-macam, seperti mencatat masuk keluar barang di gudang hingga menjadi driver dan mencuci mobil operasional. Terus meningkatkan kompetensi, pria lulusan S3 Komunikasi Manajemen ini akhirnya bergabung di PT Putra Perkasa Abadi sebagai project manager. Atas kinerja yang dinilai baik oleh perusahaan, Djoko Tri Raharjo dipromosikan sebagai manajer operasi pada tahun 2008 dan sampai akhirnya menjabat sebagai direktur operasional pada tahun 2011. Pesan yang selalu ingat dan itu sudah dijalani oleh beliau, belajar itu tidak ada pernah berakhir. Dengan semangat yang sangat tinggi, dari karir yang sangat dari bawah, kemudian beliau menjadi seorang direksi, itu juga inspiring sekali. Kalau istilah sekarang itu yang sering orang sebut itu from zero to hero, itulah beliau. Dirinya menjadi seorang panutan baik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga. Karyawan menghormati dirinya yang berhasil membuktikan bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil. Selain itu, Djoko Tri Raharjo dikenal sebagai suami dan ayah yang baik. Di tengah kesibukan yang padat, beliau kerap kali menyempatkan waktu bersama keluarga. Pria yang dikenal dengan keramahannya ini juga selalu mengajarkan nilai kesederhanaan hidup dan sosialisasi yang tinggi terhadap sesama. Bahkan sepertiga dari pendapatan Djoko Tri Raharjo digunakan untuk berdonasi di Yayasan Rumah Harapan, institusi pendidikan Man Insan Cendikia Pekalongan, dan berbagi kepada tetangga sekitar yang membutuhkan. Satu hal yang kami sadari adalah rezeki itu kan juga ada bagian haknya untuk orang lain. Kami ada sebuah yayasan yang bergerak untuk pemberdayaan ekonomi umat. Kalau ada masyarakat yang pengen usaha sesuatu, kesulitan modal, itu bisa kita bantu dengan pendampingan. Terus kemudian kami beberapa anak asuh anak yatim. Dirinya yang harus memulai karir dari nol menjadikan Djoko Tri Raharjo seorang pekerja keras, semangat dalam mencapai kesuksesan, dan mengerti arti kehidupan yang sebenarnya. Nah, ini kan Anda oleh perusahaan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri ya, seoptimal mungkin kalau saya lihat. Bahkan dikasih kesempatan untuk sekolah sampai doktor. Nggak semua perusahaan siap untuk berbagi waktu antara karyawan dan sekolah dari karyawan gitu ya. Tapi Anda mendapat kesempatan itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, apa yang dilakukan perusahaan untuk memberikan kesempatan pada generasi muda di PPA ini untuk juga tumbuh dan berkembang supaya sukses seperti Anda? Jadi sama, di kami PT Putra Perkasa Abadi itu juga merekrut di Ring 1 di daerah Tambang. Kami juga sekolahkan
mereka dengan training, bahkan PPA hari ini membuat PPA Academy. Jadi nanti dari ring 1 dari beberapa lokasi kerja, kita ada 11 lokasi di Indonesia, itu bisa kita didik di situ. Kemudian setelah itu nanti di PPA, ini hanyalah menurut kami, yang kami sudah bertanya kemana-mana, penilaian karyawan yang fair itu di PPA. Jadi kita menggunakan sukses faktor. Apa itu? Sukses faktor adalah sebuah penilaian karyawan di mana karyawan tidak ditentukan oleh atasan saja. Jadi atasan hanya punya proporsi 40%. Tapi teman kerja dan bawahan justru menentukan karir seseorang. Nah nanti ketika nilainya tersebut ada di star atau katakanlah IP-nya 4 ya, 3,5 atau 4, mereka bintang, nanti 2 kali bintang, kita berikan beasiswa untuk pendidikan. Oh, jadi, ada beasiswa? Iya, kita akan siapkan seperti itu. Ketika 2 kali bintang, otomatis nanti bintang-bintang ini yang akan mimpin untuk company selanjutnya. Nah tadi soal hobi tadi ya, Mas Yuli, itu kok bisa didukung juga dengan waktu yang diberikan dan juga dana untuk dia mengembangkan dirinya di bidang yang menjadi hobinya? Jadi sebenarnya kita sampaikan filosofisnya bukan hanya sekedar hobi beliau untuk naik gunung, atau mungkin ada yang pengen menyelam laut sedalam-dalamnya dan lain sebagainya. Namun kita punya filosofis bahwa climb to the top ini, PPA akan naik ke puncak jadi perusahaan mining kontraktor terbesar di Indonesia. Nah, tentu saja ini butuh semangat. Tim kita ini yang naik ke puncak itu, kita harapkan memberikan semangat pada karyawan PPA. Saat ini ada 10.900, 11.000. Tahun depan ini kita akan nambah 4.000, kurang lebih di 15.000. Harapan kita mereka semangat, sehingga kita menjadi perusahaan yang terbaik dalam produktivitas, baik dalam penyediaan alat, baik dalam keselamatan. Inilah yang pantas untuk memimpin di negeri ini, buat kami gitu. Iya, iya. Baik ya, kalau kita lihat Rama dari Office Boy juga dikasih kesempatan ya. Itu soal kompetensi ya. Pimpinannya melihat bahwa dia punya kompetensi lebih daripada tugas dia sebagai Office Boy waktu itu. Dan perilakunya tadi ya. Dan motivasinya tadi untuk terus berkembang. Karena bisa jadi ada orang yang tidak punya motivasi untuk tumbuh dan berkembang. Rama dilihat punya, akhirnya dikasih kesempatan, dan faktanya dia bisa membawa harum nama perusahaan ya berkali-kali dengan timnya. Bisa nggak sampaikan kepada siapapun yang menonton acara ini ya, prinsip-prinsip yang Anda pegang sehingga Anda bisa sukses? Jadi Bang Adi atau para penonton semuanya, jadi bahwa kami sampaikan bahwa sukses adalah hak semuanya, semua orang. Jadi hak semua orang. Jadi apa yang saya jalanin, karena kami beralih dari tukang cuci dan lain sebagainya, kita berikan terbaik di setiap posisi kita. Memang selain kerja niatnya ibadah, juga kita berikan yang terbaik di setiap posisi kita. Kemudian pasti orang itu melihat kalau kita emas akan tetap jadi emas. Jadi intinya sukses adalah milik kita bersama. Bukan hanya orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang punya posisi saat ini di pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, putra jenderal. Ya, tidak harus begitu. Jadi semua punya kesempatan sama untuk sukses. Kira-kira itu Bang Andi yang bisa kita. Baik, terakhir ada yang mau disampaikan? Ya, kami sampaikan ke untuk para pemirsa semuanya, kami mohon doa bahwa PT Putra Perkasa Abadi ini adalah company yang 100% lokal. Jadi untuk memiliki perusahaan itu syaratnya harus KTP Indonesia. Jadi benar-benar kita merah putih. Kemudian hari ini kita di mining kontraktor di posisi 3 besar. Kemudian kami tahun depan akan seperti tadi kita mengirim ke mana? Ke Himalaya, kita akan naik. Insya Allah tahun depan kita akan jumping ke 2 besar. Kami minta doa, mudah-mudahan kita berhasil untuk mencapai yang terbaik di Indonesia. Climb to the top. Climb to top. Baik, terima kasih Pak Joko ya.
Dan di akhir acara ini saya akan berbagi buku juga, Yeah. berbagi kebaikan bagi siapapun yang menginginkan buku ini. Caranya mudah, cukup dengan mengikuti kuis di Twitter, Facebook, dan Instagram Kick and the Show. Dan bagi Anda tadi yang menonton episode ini tidak dari depan, Anda bisa mengikuti tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Ada juga cuplikannya di channel YouTube Kick and the Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, ada cara yang mudah yaitu dengan klik benihbaik.com. Di sini ada teman-teman di Yayasan Cinta Bela YCB di Timika, Papua yang sedang berjuang untuk menyelamatkan anak-anak yang kehabisan harapan karena hidup mereka mengalami kelumpuhan otak atau cerebral palsy. Di sana ada 102 anak-anak cerebral palsy yang membutuhkan dukungan kita semua. Ayo kita bantu mereka dengan berdonasi melalui benihbaik.com. Klik aja campaign Ayo Selamatkan Anak-anak Lumpuh Otak. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.